Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita boleh tetap semangat, amin. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, sebab ada Tuhan yang akan menyertai bahkan menolong kita, amin. Haleluya. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 hingga yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia pada waktu Nabi Elia berada di sungai Kerit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, setiap umat manusia, bahkan setiap kita anak-anak Tuhan, akan terasa berat menjalaninya. Sebab setiap usaha dan pekerjaan pasti akan terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Pasti ini sangat berdampak terhadap ekonomi, bahkan keuangan, yang sangat dikhawatirkan akan berdampak pula kepada mental manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, bahkan Ia senantiasa menolong di dalam setiap kondisi apapun yang menimpa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia sangat mengerti, Dia sangat peduli kepada setiap umatnya. Tuhan akan terus memelihara orang-orang yang dikasihinya. Pemeliharaan Tuhan bukan tentang jasmani saja, tetapi terlebih Tuhan juga memelihara rohani umat manusia. Sebab pemeliharaan Tuhan di sini bersifat menyeluruh. Amin. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, miliki iman percaya yang benar. Amin. Di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Dikatakan di sini bahwa kita harus memiliki iman percaya. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, karena kamu kurang percaya. Tuhan Yesus mengatakan hal demikian kepada murid-muridnya. Ketika itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya tidak bisa mengusir setan? Meskipun di dalam nama Yesus katakan, karena kamu kurang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Bagaimana kita menjalani hari-hari yang sangat berat ini? Kita memiliki Tuhan. Amin. Ya, kita harus percaya kepada Yesus yang bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya.
Di dalam Yohanes 11 ayat 40, mari kita akan baca Yohanes 11 ayat 40. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Di sini dibutuhkan iman percaya yang benar kalau kita ingin mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Yang kedua di sini miliki ketaatan. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dibutuhkan ketaatan kalau kita ingin mendapat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah selama ini saudara sudah taat kepada Tuhan? Taat di dalam berdoa? Taat di dalam beribadah? Taat di dalam melakukan firman Tuhan? Ingat, ketika kita taat, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Amin. Haleluya. Ya, dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Yang ketiga, miliki keadilan, miliki kesetiaan, dan berlakulah rendah hati. Amin. Di dalam Mika pasalnya yang ke-6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Persyaratan yang ketiga di sini, kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin. Milikilah teladan Tuhan kita Yesus. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, maka kita harus meneladani Tuhan kita bahwa Ia adalah Tuhan yang setia. Bahkan di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, Dialah Allah yang setia. Tuhan ingin supaya kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Amin. Di dalam pembacaan di atas, di dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 4 tadi hingga yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa Nabi Elia mendapatkan pertolongan Allah karena apa? Nabi Elia percaya penuh kepada Allah. Dan Nabi Elia memiliki ketaatan. Bahkan Nabi Elia adalah nabi yang adil, setia, dan rendah hati. Ketika Allah menyuruh Nabi Elia, pergilah engkau ke sungai Kerit, Nabi Elia tidak berbantah. Nabi Elia berangkat ke sungai Kerit. Allah yang pernah memelihara hambanya, yaitu Nabi Elia. Ketika Nabi Elia membutuhkan makanan, ia diberi makan dan minum di sungai Kerit melalui apa? Burung gagak. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara yang menurut akal manusia mustahil, tetapi Allah melakukannya. Amin.
Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan bisa memelihara umatnya dengan cara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Asalkan apa? Kita memiliki iman percaya yang benar, kita taat kepada Tuhan, kita berlaku adil, kita setia, dan kita memiliki kerendahan hati. Ingat, Tuhan kita sanggup memelihara kepada setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Ingat, pemeliharaan Tuhan akan terjadi atas orang-orang yang percaya. Tetap kuat dan tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.